Rahmansyah. Kabit apa ini? Kabit kurikulum, sastra, bahasa dan perizinan ya. Rahmansyah. Wah, ini ketika kita mendengar jabatannya cukup banyak yang menjadi tanggung jawab beliau, cukup besar yang diemban beliau. Namun itu tak ada apa-apanya dibandingkan amanah yang harus beliau jalankan. Apalagi di berbicara sekolah rakyat. Bagaimana Pak Rahman? Selamat pagi semuanya Pak. Kita ketemu lagi Pak ketemu ya. Lagi. Kemarin suasananya di studio. Di studio. Sekarang studio juga tapi yang outdoor. Di luar. Di luar RRI. Kita langsung di dinas sosial. Langsung dinas sosial. Sampingnya dinas pendidikan. Betul. Tinggal saya berjalan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya masyarakat Nunukan. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, dialog ini bukan dialog biasa. Dialog ini adalah dialog penting, dialog masa depan. Dan nanti Anda bisa ikut bertanya melalui live Radio Republik Indonesia. Bukan saat ini juga dijawab, kapanpun, dimanapun. Ketika Anda bertanya akan dijawab langsung oleh narasumber di bawah kolom komentar ini di FB dan di YouTube. Semuanya akan lebih tuntas dan jelas. Dan saya langsung ke Pak Herman atau Pak Awal dulu nih. Pak Awal dulu. Baik, Pak Awal, sejak diluncurkannya program ini oleh Presiden Republik Indonesia bahwa diwajibkan kepada seluruh yang ada titik-titik di Indonesia, khususnya di perbatasan ini, untuk memfasilitasi anak-anak yang sampai saat ini belum mendapatkan layanan pendidikan secara merata. Apalagi kita tahu Kabupaten Nunukan pintu keluar masuknya antara orang dan barang, banyak anak-anak PMI yang belum merasakan akses pendidikan. Ada juga yang merasakan akses tapi di luar jangkauan. Bagaimana persiapannya ini Pak dari Dinas Sosial sendiri secara umum? Terima kasih. Ya. Pertama-tama kami sampaikan bahwa tujuan dari Presiden untuk membangun sekolah rakyat ini sangat mulia, yaitu untuk merangkum semua warga negara Indonesia yang terutama yang miskin supaya dapat bersekolah dengan fasilitas lengkap. Tentunya sekolah ini nanti bentuknya boarding school, jadi siswa miskin diasramakan dan semua biaya sekolah itu ditanggung oleh negara, mulai dari SD sampai dengan SMA. Jadi ini suatu kebijakan yang besar oleh pemerintah pusat. Tentunya di sini kita di Nunukan alhamdulillah mendapat satu lokus di kesempatan untuk mendirikan sekolah rakyat. Untuk di Nunukan sendiri Bupati sudah sangat concern untuk mendukung program Presiden ini. Kita sudah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektar yang terletak di Desa Mansapa, Kelurahan Mansapa, RT 2. Jadi untuk dokumen-dokumen kelengkapan sekolah rakyat alhamdulillah sudah lengkap. Kita lagi terus koordinasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita dapat prioritas pembangunan di 2026. Sementara itu Pak. 7,6 hektar Pak ya, dari Mansapa. Kalau 7,6 hektar luasnya itu berapa yang ditampung nanti? Rencana saat ini yang ditampung untuk siswa dari luas lahan yang ada Pak? Ya, rencana kita di proposal pengajuan ke pusat itu tiap kelas dari SD sampai SMA itu ada 3 kelas. 3 kelas, tentunya di SD itu ada 6 kali 3 kelas, nanti di SMP kelas 9-nya nanti itu ada juga 3 kelas, begitu juga di SMA-nya juga masing-masing 3 kelas. Ya, dalam satu kelas kita estimasi 40 siswa dikalikan 3 dikalikan 3 tingkatan sekolah tersebut. Ya, kurang lebih 400 lebih untuk tahap pertama penerimaan di kelas 1 di awal tahun nantinya. Ya, tempatnya itu komplit Pak. Apakah mereka sudah sekolah di sana dan tempat tinggalnya juga di sana, asramanya, dan disediakan siap saji makanan seperti makan bergizi gratis gitu? Betul sekali Pak. Jadi di situ program MBG-nya juga masuk, di situ sarana dan prasarana sekolah juga masuk. Jadi tidak hanya kurikulum sekolah, nanti mereka terima juga nanti pendidikan karakter, keagamaan atau dari olahraga. Jadi, mengapa kita menyiapkan 7,6 agar fasilitas olahraga dan sarana ibadahnya bisa lengkap menunjang siswa-siswa. Jadi tentunya mereka di asrama tidak bosan dengan lengkapnya sarana olahraga. Tentunya nanti kelengkapan sarana inilah akan menunjang pendidikan tersebut.
Oke, baik Pak, ini yang paling menarik Pak. Untuk menampung anak-anak yang tidak mampu ada syaratnya Pak. Bahwa ini anak yang tidak mampu, harus siapkan ini, siapkan ini. Sementara data di lapangan banyak anak-anak yang tidak mampu tidak memiliki data. Tidak memiliki data sama sekali. Bagaimana? Ya, Ya. sesuai dengan ketentuan dari Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Di situ DTSN adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ada 3 data, ada data sosek, data kemiskinan ekstrim dan data DTKS. Dengan keluarnya Impres nomor 4 tersebut digabung menjadi satu. Nah, disitulah sebagai acuan program pemerintah. Jadi termasuk juga di sekolah. Jadi untuk program-program pemerintah dan sekolah rakyat ini terkhusus itu siswanya harus masuk dalam DTSN yang prioritas yang sangat miskin dan miskin di desel 1 dan 2. Tentunya yang bagi masyarakat yang belum terdaftar di DTSN silakan menghubungin kelurahan atau desa setempat karena Dinsos Kabupaten Nunukan sudah melatih dan membentuk operator-operator SIG di desa dan kelurahan agar masyarakat miskin yang belum terdaftar di DTSN melapor atau menghubungi pendamping-pendamping sosial yang ada di desa kelurahannya agar masuk di DTSN. Karena bansos dan program pemerintah lainnya bahkan program KIP dari di Kementerian Pendidikan juga mengacu kepada data DTSN. Jadi bagi warga yang belum terdaftar di DTSN silakan melapor dan hubungi pendamping sosial. Oke, baik. Jadi semuanya ada solusi bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak yang sampai saat ini juga bekerja di luar negeri dan anaknya tidak mendapatkan akses pendidikan dan datanya tidak lengkap, semuanya bisa diatasi. Ada solusi yang disampaikan oleh Pak Awal tadi. Data semuanya berbasis data, namun ketika data tidak ada, semuanya bisa diselesaikan. Yang penting Anda adalah warga negara Indonesia dan berani melaporkan kepada tempat Anda tinggal, kepala desa, RT, RW setempat, kelurahan, camat. Insya Allah data ada akan ada dan negara sudah mempersiapkan lahan 7,6 hektar di Mansapa dan lengkap tempat tinggal, bahkan makan bergizi gratis disiapkan. Nah, pertanyaannya saya ke Pak Herman. Bang Herman, ini sangat menarik. 7,6 hektar lahan sudah disiapkan. Bagaimana persiapan guru? Sementara guru yang ada di Kabupaten Nunukan juga masih sedikit, masih minim. Dan dipersiapkan lagi untuk di sekolah rakyat. Itu bagaimana untuk memfasilitasi itu semua, Bang Herman? Oke, terima kasih. Tapi sebelum saya ke situ, saya mungkin sedikit penjelasan terkait sekolah rakyat, Pak. Siap. Ya. Jadi sekolah rakyat itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kemerdekaan antara tahun 1945 sampai tahun 50-an. Iya. Tujuan sekolah itu karena pada saat itu buta huruf rakyat Indonesia itu sangat tinggi sehingga lahirlah namanya sekolah rakyat pasca kemerdekaan. Nah, sekolah rakyat itu sampai saat ini berubah nama menjadi sekolah dasar. Iya. Ya. Nah, kenapa lagi muncul nama sekolah rakyat untuk pada masa pemimpinan Pak Presiden Prabowo? Karena target Pak Prabowo adalah bahwa pendidikan itu semua lini, semua jenjang atau semua klasifikasi pendapatan itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, makanya lahirlah namanya sekolah rakyat. Tujuan sekolah rakyat itu untuk tadi yang sudah jelaskan oleh Pak Awal bahwa untuk keluarga-keluarga yang miskin. Ya. Baik termasuk yang miskin ekstrim ya. Mungkin nanti juga termasuk anak-anak XTKI ya Pak ya. Ya, kita nanti tinggal ikuti regulasi yang selanjutnya. Nah, itu sebenarnya tujuan dari sekolah rakyat. Nah, untuk Nunukan tadi sudah jelaskan bahwa kita dapat 7,8 hektar. Nah, yang jadi permasalahan sekarang bagaimana dengan guru-gurunya? Ya, memang sih kalau dalam hal pembangunan sekolah rakyat itu leading sektornya itu adalah Kemensos. Termasuk IDID dan Kemensos kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Nah, untuk saat ini kami di khususnya daerah yang mendapatkan program sekolah rakyat ini belum mendapat juknis secara utuh terkait gurunya, pengadaan gurunya, tetapi secara garis besar nanti guru-guru yang akan mengajar sekolah rakyat ini juga harus guru-guru yang sudah
mengikuti program pendidikan guru atau istilah PPG. Ya, baik yang prajab. Prajab ini adalah anak lulusan mahasiswa yang sudah lulus namun belum mengajar tapi ikut PPG namanya prajab. Ada juga dalam jabatan. Kalau dalam jabatan ini adalah guru-guru yang sudah mengajar tetapi dalam proses pendidikan PPG. Gitu. Nah, ada juga namanya PPG tertentu. PPG tertentu itu khusus wilayah-wilayah yang terisolir, contohnya blank spot, terjauh, terluar. Nah, untuk juknisnya sampai saat ini kami belum dapat, tapi informasi kemarin terakhir sudah dibuka pembuka pendaftaran kalau tidak salah bulan Juni oleh kementerian. Tetapi untuk daerah sendiri belum ada gitu. Nah, kalau ditanya Pak Rahman ini gimana sih? Kita kan guru kan masih kekurangan nih. Ya sebenarnya gini, saat ini yang fenomena terjadi seluruh Indonesia terkait penempatan guru ini terkait pendistribusiannya. Karena dari kementerian sendiri menyampaikan bahwa sebaiknya seyoknya itu guru-guru itu ditempatkan dekat dengan tempat tinggalnya. Makanya sekarang guru-guru kadang-kadang ada yang menumpuk di satu wilayah. Yang kayak kemarin kita pernah sampaikan cerita di menumpuk satu wilayah. Sebenarnya tidak jadi problem, tinggal nanti kita mengatur lagi terkait penempatan itu bukan suatu masalah karena sebenarnya yang kekurangan guru kita di Nunukan itu yang paling inti itu yang pertama itu guru PJOK sama guru agama ini yang lagi ekstrim-ekstrimnya ini yang kekurangan. Kalau yang lain-lain guru mapel apa itu masih mencukupi lah Pak. Iya. Seperti itu. Jadi PJOK ini masuk kategori langka di Nunukan Pak ya? Ya, seluruh Indonesia langka. Langka seluruh Indonesia. Berapa kuota yang dibutuhkan kalau untuk di Nunukan Bapak? Kalau guru, kalau berdasarkan analisis beban kerja atau kebutuhan itu kurang lebih ada 100. Karena kita jumlah sekolah itu ada 174 SD SMP. Ya, jadi kurang lebih ada 100 lebih guru yang kita butuhkan untuk PJOK. 174 PJOK. Sementara yang ada saat ini baru 10% dari total itu. Iya, 20%. 20%. Iya. Ya cukup banyak ya. Baik. Dan salah satu program unggulan juga di sekolah rakyat tadi ada yang disampaikan Pak ya, Pak Awaludin tadi, ada matrasnya, ada fasilitas olahraganya. Sementara PJOK ini yang bagian daripada kelangkaan kita juga ini yang menjadi tanggung jawab besar yang kita carikan solusi. Memang sebuah masalah, tapi masalah itu bukan berarti menunda kegiatan kita untuk ke depan. Dan saya yakin dengan sekolah rakyat ini insya Allah akan muncul guru-guru PJOK dengan kesiapan dari dinas sosial, dinas pendidikan semuanya kalau sudah bersinergi bersatu itu tidak akan menjadi masalah ke depan. Meskipun untuk saat ini masih menjadi sebuah masalah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan dialog ini, masih banyak yang akan kita bahas lebih mendalam, lebih tajam, dan tentu akan membuka cakrawala wawasan kita masalah pendidikan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Mulai dari daerah 3T, tertinggal, terdepan, namun kali ini SDM kita sudah mulai merangkak naik, pengenalan digital sudah mulai canggih, penyerahan papan digital untuk pembelajaran di SD, SMP, bahkan PAUD sudah mulai merasakan dan menikmati. Dan insya Allah untuk daerah-daerah yang sampai saat ini belum mendapatkan tinggal menunggu waktu dan pengiriman. Dan masih di dialog luar studio kali ini dengan sekolah berbasis rakyat yang akan menampung semua keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini merasakan bagaimana ketidakadilan pendidikan yang belum dirasakan. Sekarang sudah ada ruangnya, sudah ada tempatnya, dan sudah ada tempat menghadirkan anak-anak yang tidak mampu nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Awaludin dan Pak Herman. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta.
tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama saya Rusli Mursalim di dialog luar studio kali ini berkaitan dengan suara rakyat. Tadi kita sudah membahas terkait tentang luas lahan, seperti apa pelaksanaannya, seperti apa persiapan guru-gurunya, dan bagaimana mengatasi berkaitan anak-anak yang ada di Kabupaten Nunukan yang tidak memiliki data yang siap untuk ditampung, nantinya sudah dipersiapkan oleh Dinas Sosial, termasuk dikawal dan didampingi oleh Dinas Pendidikan. Namun semuanya satu pintu, tetap koordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil. Dan saya ke Pak Awaludin lagi nih. Pak Awaludin, yang menarik sekarang ini, bagaimana progres pembangunan untuk sekolah rakyat tadi dengan luas lahan 7 sekian hektar itu, Pak? Ya, Permisa RI semua berada. Kami sampaikan dengan program sekolah rakyat ini suatu program yang luar biasa, ya, untuk masyarakat miskin. Untuk progres pembangunannya, ya, memang semuanya itu perlu tahapan-tahapan, tidak mudah tentunya, tapi kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus bersinergi agar sekolah rakyat di Kabupaten Nunukan ini segera terbangun. Ya. Dari tahapan-tahapan tadi yang pertama kami sebutkan, pelengkapan dokumen, alhamdulillah dokumen persyarat kita sudah lengkap. Selanjutnya itu karena Indonesia ini luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote, beribu-ribu pulau dan berjuta-juta warga. Jadi di pemerintah pusat juga membagi atau mengalokasikan dana itu pembangunan bentuknya skala prioritas. Jadi yang skala prioritas untuk 2025 akhir ini yang sudah ada sekolah rintisannya. Sekolah rintisan sekolah rakyat itu sudah terlaksana sekolahnya, tapi masih numpang gedungnya, belum punya gedung. Jadi untuk 2025 multi years itu ada 100 titik seluruh Indonesia. Kita kemarin itu sudah disurvei untuk rintisan numpang gedung, sempat kita survei di Rusunawa dan di BLK untuk menumpang gedung dulu untuk membentuk rintisan sekolah rakyat. Tapi dari 2 tempat itu yang disurvei tidak memenuhi kriteria, jadi kurang presentatif. Jadi pemerintah daerah sepakat kita menunggu tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan pembangunan sekolah rakyat ini.
tentunya kita di 2026 terus berkoordinasi dengan pusat agar di Kabupaten Nunukan bisa terbangun di 2026 untuk skala prioritas masyarakat miskin di daerah itu yang tinggi tentunya yang diprioritaskan. Dan kita ini di samping masuk wilayah 3T juga kita di daerah perbatasan tentunya pintu gerbang di Indonesia, istilahnya beranda Indonesia yang ada di perbatasan. Mudah-mudahan dengan koordinasi terus ke pusat kita bisa dapat pembangunan prioritas di 2006. Untuk pemerintah daerah sendiri tidak tinggal diam, kita terus menganggarkan sudah rapat-rapat koordinasi mengalokasikan anggaran untuk pematangan lahan. Tentunya lahan ini harus siap bangun, tentunya Bang, karena kondisi lahan yang ada kita siapkan itu ada mangrove, masih ada juga belum rata, belum siap bangun, jadi perlu kesiapan lahan ini agar begitu kita dapat alokasi 2026 pembangunan lahan kita sudah siap gitu. Dan lahan yang kita usulkan itu alhamdulillah sudah disurvei oleh PUPR Satker Provinsi, sangat memenuhi syarat. Alhamdulillah hasil surveinya sangat memenuhi syarat karena fasilitas atau aksesnya sudah lengkap, baik itu jalan ke tempat lokasi ataupun fasilitas penunjang seperti listrik dan air juga sudah tersedia di lokasi tersebut. Jadi sudah sangat matang, kita tinggal koordinasi terus ke pusat untuk mendapat alokasi pembangunan di prioritas di tahun 2026. Baik. Pak Awal, ini menarik Pak Awal. Berdasarkan data dan hasil liputan kami juga di lapangan, ternyata masih banyak juga ex-TKI, anak-anak ex-TKI yang sampai saat ini belum mendapatkan sekolah pendidikan yang merata. Kemudian masih banyak juga ditemukan anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan tapi menjadi Pak Betang, pasang rumput laut. Ini juga yang sangat ironis kita lihat antara pendidikan dan kebutuhan. Ini yang tidak bisa terpisahkan. Anak sekecil itu yang harusnya mengenyam pendidikan akhirnya bekerja membantu orang tua yang harusnya dikerjakan oleh orang dewasa yang tugasnya seumur itu harus mengenyam pendidikan. Apakah ini bagian daripada lingkup untuk sekolah rakyat juga mereka, Pak? Ya, betul sekali Pak. Inilah yang jadi prioritas kita di Kabupaten Nunukan karena kita di daerah perbatasan. Tentunya yang selama ini anak-anak PMI yang orang tuanya kerja di negara tetangga, anaknya mungkin ngekos atau apa, di sini tinggal sendiri, tidak ada orang tua. Begitu juga anak-anak yang usia sekolah, seharusnya sekolah, tapi mungkin karena tidak ada yang mengantar orang tuanya ke sekolah dan menjaganya, dibawa kerja mengikat rumput laut. Itu masalah-masalah yang ada di Kabupaten Nunukan. Tentunya dengan adanya sekolah rakyat ini, kita harapkan masalah itu bisa teratasi. Jadi itulah sasaran utama kita. Jadi tentunya bagi warga masyarakat, karena ini sesuai dengan ketentuan siswa didik sekolah rakyat itu adalah yang masuk dalam DTSN, segera melapor ke kelurahan apakah Bapak Ibu yang masuk keluarga miskin itu sudah terdaftar atau belum di DTSN, agar begitu sekolah rakyat sudah siap bangun, anak Bapak Ibu bisa didaftarkan karena sudah terdaftar di DTSN. Baik. Saya ke Pak Rahman. Siap. Pak Rahman, ini menarik sekali. Tadi sudah dijelaskan dengan beliau terkait tentang yang di cover semuanya anak-anak tidak mampu, kemudian anak-anak ex-TKI, dan bahkan masih ditemukan juga anak-anak yang seumur mereka harusnya mengenyam pendidikan tapi mereka mencari untuk menafkahkan keluarganya, mereka semuanya harusnya dikerjakan oleh orang-orang dewasa. Nah, gimana sistem kurikulum yang ketika sekolah ini sudah terbangun dan berjalan kurikulumnya, bagaimana metode pendidikannya juga bagaimana? Silakan. Ya, kalau sekolah rakyat ini sebenarnya kurikulum yang digunakan sama dengan sekolah reguler ya pada umumnya, cuma dia ada sedikit spesialis. Yang pertama tadi dari status siswanya, yang kedua nanti dia modelnya ini boarding school.
Boarding school. Ya, ada boarding school, kemudian ada fasilitasnya. Jadi anak-anak ini selain sekolah gratis, ada asramanya tadi sudah dijelaskan, dapat makanan gratis, sarana prasarana olahraga. Kemudian metode pembelajarannya itu tetap menggunakan kurikulum pada umumnya, cuma dia lebih spesifik kayak gini. Jadi kalau selama kita di sekolah umum itu kalau kelas 1 ya belajar kelas 1 terus tidak boleh tertinggal, harus tuntas. Nah, kalau sekolah rakyat ini tidak, dia metodenya seperti kita mahasiswa. Sistem SKS, contohnya kayak gitu. Jadi seumpamanya ada anak-anak tidak tuntas di matematika awal. Bukan berarti dia tidak akan naik kelas, bukan, tetap dia dapat bimbingan terkait matematika awal gitu. Jadi kalau dia ketinggalan tetap dari awal, karena memang tujuan sekolah rakyat ini kan berbeda dengan sekolah umum pada umumnya ya. Kemudian yang saya dapat informasi juga nanti sekolah rakyat ini dia sudah model-model ada berbau teknologi lah. Bisa saja media pembelajarannya ini sudah menggunakan tablet lah. Ya, informasi yang saya dapat. Digital sudah ya. Jadi luar biasa yang jadi sekolah rakyat gitu kan. Berarti istimewa. Ya, nah, berarti gurunya juga nanti harus istimewa tuh Pak. Nah, gurunya itu nanti diseleksi lagi yang tapi sebenarnya menurut saya sih sama saja Pak, guru-guru itu. Sama saja. Kalaupun sekolah umum juga sekarang sebenarnya fasilitas yang dapat juga sama saja. Teknologinya sama juga. Teknologi tinggal dari kita saja ini Pak. Yang penting gini, sekolah rakyat itu utamanya itu untuk saudara-saudara kita yang miskin dan miskin ekstrim yang bisa sekolah di sana. Siap. Baik. Dan ternyata banyak juga yang tercatat Pak. Anak-anak yang dulunya pernah mengalami miskin dan miskin ekstrim setelah mengenyam pendidikan dan diberikan ruang, ternyata cerdasnya luar biasa Pak. Ya betul. Banyak yang terjadi. Betul, banyak yang berprestasi juga. Dan kita harapkan ya sekolah rakyat ini nantinya akan menghasilkan hal-hal yang tidak terduga, akan melahirkan anak-anak jenius, akan melahirkan sebuah generasi yang bisa membanggakan Kabupaten Nunukan. Dan tidak pernah membuat kecewa dinas sosial, tidak akan membuat kecewa dinas pendidikan yang sudah berupaya sampai saat ini menyiapkan 7,8 hektar lahan, menyiapkan guru yang skala sudah mengenal dunia digital, dan menyiapkan berbagai macam kurikulum bagaimana anak-anak sekolah rakyat ini nanti ke depan mampu bersaing bukan hanya skala nasional tapi go internasional. Apalagi? Ada tambah sedikit. Jadi sekolah rakyat ini untuk jenjang SD, SMP, SMA. Ya, jadi dia ada 3 jenjang. Nah, teknisnya itu apakah nanti dalam satu asrama atau nanti Nah, negara juga hadir selain sekolah rakyat, sekolah reguler atau sekolah pada umumnya ada namanya sekolah Garuda nantinya. Apalagi itu sekolah Garuda itu sekolah favorit, sekolah unggulan. Tapi dia jenjangnya SMA. Dia di tingkat provinsi. Jadi memang negara ini sekarang sesuai dengan undang-undang memang hadir untuk dunia pendidikan. Ini yang harus kita support oleh kabupaten kota, dan alhamdulillah Nunukan juga sudah sport ya, sekolah Garuda ya. Baik, Bang Rahman, apakah ada keterkaitan terkait tentang program BP3MI atau BP2MI kalau untuk pusat di provinsi BP3MI menampung kurang lebih belasan ribu dan menyiapkan anak-anak lulusan SMK langsung berangkat ke luar negeri? Ada kaitannya dengan sekolah rakyat ini? Bisa jadi, bisa ada. Yang lulus ya dari lulus SMA ini langsung dipersiapkan nanti? Ya bisa saja. Artinya gini, dengan ada sekolah rakyat ini tidak boleh lagi ada anak-anak putus sekolah. Itu yang paling penting. ATS kita itu turun. Ya, biasanya orang kan cari nilai yang tinggi kan, kita cari nilai yang turun. Angka tidak sekolah itu turun. Jadi tidak boleh ada lagi dalam suatu wilayah itu yang anak-anaknya nggak boleh sekolah dengan alasan apapun. Kayak tadi alasannya ikut orang tua, membentang cari uang. Jadi nanti orang tua tidak usah pusing dengan anaknya, tidak usah pikir makanannya, sudah disiapkan oleh negara. Gratis. Nah, itu salah satu metode terakhir. Iya. Baik. Tanpa dipungut biaya. Negara saat ini sudah mengeluarkan biaya besar karena pendidikan adalah investasi terbesar untuk membangun Indonesia lebih kuat, bukan hanya negara berkembang tapi menjadi negara maju. Dan tentu anak-anak yang nantinya mengenyam pendidikan ini bukan hanya secara reguler, tapi mereka dipersiapkan mengenal teknologi lebih mendalam, menguasai IT dan menguasai bahasa, mungkin berbagai macam bahasa. Itu akan memperkuat posisi Indonesia dalam
mengenalkan Indonesia di berbagai belahan muka bumi yang ada saat ini. Dan tidak kalah menarik, dari perbatasan Kabupaten Nunukan telah lahir anak-anak yang berprestasi di tingkat internasional. Ada yang menemukan anti nyamuk, Pak. Anak-anak ketika diserang nyamuk ada namanya obat nyamuk, tapi anak dari SMA Nunukan itu menemukan. Kemudian anak-anak SMA Nunukan juga, Pak, menemukan dan dapat kurang lebih peringkat 1 atau peringkat 2 secara nasional internasional, itu merubah air laut menjadi air tawar, Pak. Ini bukan berasal dari Jakarta, bukan berasal dari kota-kota besar, tapi berasal dari ujung perbatasan. Bagaimana kalau mereka dipoles dengan teknologi, dengan hal-hal yang setara dengan di daerah-daerah maju di ibu kota Jakarta, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa jadinya Kabupaten Nunukan ke depan. Baik, Pak Herman. Rahman, saya selalu mengingat rekan saya Herman Bimarwan yang ada di sana yang masih menonton. Berbicara masalah sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah yang berada di 3T, memang bisa dikatakan belum sangat merata yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya yang berada di wilayah. Namun ini sebuah harapan yang cukup besar ketika sekolah rakyat yang ada. Nah, saat ini persiapan yang paling matang yang kira-kira dipersiapkan sehingga mencukupi ini, Pak, mencukupi data guru yang bisa dikatakan langka yang tadi itu PJOK, kemudian ada lagi satu apa tadi, Pak? Setelah guru agama itu bagaimana, Pak, nanti ke depannya ini? Oke. Jadi gini, memang sih kalau lulusan Nunukan ini kurang terkait guru itu, tapi kalau seandainya kita buka formasi guru yang besar, pasti akan terisi. Akan terisi, Pak, ya. Jadi tinggal kita menunggu saja regulasi dari pusat terkait kebutuhan formasi guru untuk selanjutnya. Karena memang sih sekedar informasi buat anak-anakku sekalian juga yang sedang mengenyam dunia perkuliahan tentang keguruan. Sebaiknya juga kalau sudah selesai kuliah keguruan itu ikut PPG Prajab. Karena nanti dasarnya penerimaan guru itu harus memiliki PPG. PPG Praja. Prajab namanya. Prajabatan. Sebelum jadi guru sudah PPG. Karena PPG ini adalah salah satu syarat menjadi guru profesional. Iya, dalam bentuk sertifikat. Ya, dan alhamdulillah memang karena tahun ini juga kami kemarin kan terima penerimaan P3K. Tapi P3K itu ada juga yang dari PPG. Alhamdulillah lulusan PPG ini lumayan oke juga. Bisa bersaing dengan guru-guru yang senior. Gitu. Artinya mereka sudah matang gitu. Iya, sudah matang. Nah, jadi saya harap yang ikut kuliah keguruan kalau sudah selesai lanjut lagi kuliah ambil PPG-nya gitu. Baik. Itu sarannya. Syaratnya penerimaan formasi nanti begitu. Seperti itu. Salah satu memenuhi kebutuhan guru juga nanti kita buka formasi. Tapi kita melihat kondisi negara juga ya. Ya, siapa tahu ada regulasi-regulasi yang mempermudah daerah. Karena terus terang daerah ini tidak boleh melebihi 30% Pak Awal ya belanja pegawainya. Itu yang jadi masalah kita di daerah-daerah. Dan alhamdulillah di Nunukan sih masih aman-aman aja ya. Daerah lain ya sudah mulai keok-keok jadi ya. Kita masih stabil aja. Stabil alhamdulillah ya. Ya. Baik. Memang untuk berbicara dunia pendidikan di Kabupaten Nunukan sampai sekarang kita masih terus berjalan, meskipun ada yang mengatakan kita masih terbelakang, kita jauh posisinya ada di daerah 3T, tapi hal itu tidak membuat untuk dinas pendidikan surut, tapi malah kita bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi bukan hanya tingkat lokal, tingkat provinsi, nasional, go internasional. Banyak sekali kita lahirkan dengan kondisi apa adanya. Nah, jika dipoles lagi dengan teknologi yang ada saat ini, ya mungkin bisa lebih kencang lagi, Pak ya. Ibaratnya kalau motor itu sudah 250 cc. Kalau 500 cc janganlah, 250 dulu, kita perlahan. Iya, step by step. Pak Waludin, kira-kira kalau untuk sampai saat ini, Pak, detik saat ini, apa kendala terkait tentang pembangunan sekolah rakyat yang ada saat ini? Apakah ada kendalanya? Atau masih berjalan mulus? Ya, untuk kendala ya, kalau dimanapun dalam suatu proses program itu pasti ada kendala.
Ya kita di sini kendala di regulasi tentunya yang harus kita lewati, tahapan-tahapan regulasi yang baik itu dokumen-dokumen tentunya AMDAL nanti diperlukan atau PLKPL dan juga KKPR tentang pertanahannya, tentunya itu ada proses-proses dari instansi teknis yang membantu misalnya untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan dari, terutama juga masalah juga anggaran tentunya harus mendukung dari pemerintah daerah untuk soal ini, kegiatan ini agar berjalan dengan baik, bisa gitu. Fokus kita di tahun 2026 itu kita sedang terus mengusahakan dan Polres Pusat bisa mulai dibangun di Nunukan. Baik Pak Awal, Bang Rahman, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya pertanyakan, banyak sekali yang kita bahas berbicara sekolah rakyat. Tapi karena waktu kita terbatas, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:54 waktu Indonesia Tengah. Closing terakhir, Pak Rahman, Pak Awaludin, apa program Dinas Pendidikan tahun 2026 yang tinggal menghitung minggu lagi menuju tahun depan, begitupun juga dengan Dinas Sosial. Silakan Bang Rahman dulu. Ya, oke, terima kasih. Kalau ditanya program Dinas Pendidikan tahun 2026, ya ada Pak ya. Tapi ada sedikit perubahan dari tahun 2025. Ini saya memberikan informasi sedikit-sedikit aja ya. Nanti kalau teknisnya terkait bidang di TV saja aja. Ya. Nah, ini terkait juga arahan Pak Bupati Haji Irwan Sabri terkait pendidikan. Nah, jadi nanti karena tahun 2025 ini kan setiap siswa baru ini kan menerima bantuan pakaian gratis ya. Pakaian gratis. Nah, tahun depan insya Allah kalau tidak ada halangan, ada rencana kita juga semua siswa. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas SD sampai 6. Jadi kalau tahun 2025 ini pakaiannya itu untuk siswa baru itu kan biasanya ada 2 item Pak ya. Iya. Yang apakah merah putih atau putih biru sama pramuka. Nah, karena banyak akomodir dari masyarakat, kalau bisa siswa yang bukan siswa baru juga mendapatkan. Nah, itu yang kita tampung kemarin dan kami sudah rencanakan. Jadi kalau anak SD mendapat putih merah semuanya, SMP begitu juga putih merah. Kalau SMA wilayah provinsi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program yang kedua itu adalah kita juga dapat bantuan juga. Kemarin kan dapat smartboard nih, tiap sekolah 1 nih. Nah, tahun depan itu 3 kalau nggak salah tiap sekolah. 3. Dulu itu 2006 dari pusat langsung 3. Termasuk program revitalisasi Sapras. Ya, kalau terkait jumlahnya saya belum pasti dapat jumlah, tapi untuk Kabupaten Nunukan lumayan besar. Ya, jadi tahun 2005 kita dapat. Tahun 2026 kita upayakan Dinas Pendidikan genjot supaya lebih banyak lagi. Makanya Dinas Pendidikan banyak komunikasi dengan kementerian. Nah, kemudian yang selanjutnya kebetulan itu ada di bidang saya, ini terkait sekolah rujukan Google. Saya mau hidupkan lagi Nunukan, ada namanya sekolah rujukan Google. Jadi guru-guru dan siswa-siswa sudah paham dengan, nah karena gini, kita kan dapat bantuan Chromebook nih. Nah, setidaknya itu kan fasilitas itu, alat itu kan kita gunakan secara maksimal. Nah, nanti kita buatkan pelatihan terkait itu, termasuk pelatihan-pelatihan untuk guru inklusif. Inklusif itu adalah pendidikan khusus. Nah, kita genjot semua di situ, Pak. Pokoknya banyak deh kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kompetensi guru, siswa. Karena kita punya tujuan, Dinas Pendidikan punya tujuan. Kita ingin ada anak Nunukan ini yang lebih, kalau nasional ini sudah ada. Sudah ada nih nasional. Yang go internasional lah. Kalau bisa, kenapa tidak gitu target kita. Terima kasih. Oke, baik. Pak Awal, silakan closing untuk program singkat saja tahun 2026. Ya, tentu kita di tahun 2025 ini tinggal menghitung hari. Tinggal berapa hari lagi ke depan kita sudah masuk 2026. Tentunya kita harus mempersiapkan program-program yang merujuk istilahnya mengutamakan untuk masyarakat miskin. Di tahun 2026 melalui Bapak Bupati, kebijakan Pak Bupati di Dinas Sosial kita akan menyalurkan kurang lebih 10.000 bantuan sembako yang APBD
di samping program yang sudah reguler yaitu PKH dan BPNT yang dari pusat, itu kebijakan dari Bupati mengacu kepada untuk memprioritaskan masyarakat miskin mendapatkan sembako dari dana APBD. Jadi luar biasa program Pak Bupati. Terus di samping itu kita juga terus melaksanakan kegiatan updating data DTSN ini terus kita verifikasi agar tepat sasaran, yang karena kemiskinan ini sangat dinamis. Hari ini dia kaya atau apa, mungkin bulan depan karena ada apa musibah atau apa mungkin dia miskin, atau juga dengan kondisi kita di perbatasan banyaknya warga yang pendatang dan juga yang pulang dari Malaysia sehingga di Nunukan. Nah, itu juga jadi warga-warga Nunukan yang belum terdata, penduduk baru ini juga perlu terus di-updating. Tapi di samping itu juga kita mengharapkan dari masyarakat supaya proaktif, karena bantuan-bantuan harus mengacu pada data. Jadi warga yang belum terdaftar itu tidak bisa dapat bansos karena data bansos diambil dari data DTSN. Jadi warga masyarakat kami harapkan apabila belum terdaftar, silakan datang ke kelurahan, tanyakan secara proaktif pada masyarakat, hubungin RT-nya, lurahnya, menjalin komunikasi agar masyarakat yang miskin ini tersentuh bantuan sosial yang ada. Program-program pemerintah juga bisa sampai kepada mereka. Itu Pak. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog luar studio kali ini dengan topik sekolah rakyat bukan mimpi tapi akan menjadi nyata dan sebuah pondasi yang paling menjanjikan untuk anak perbatasan di masa depan yang akan menembus go internasional. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa kembali ke